para peserta. Yang saya hormati Bapak Ibu para peserta pelatihan Simas Bos yang telah hadir pada kesempatan hari ini. Terima kasih, selamat pagi. Semoga semuanya sehat walafiat. Baik, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Bapak Ibu semuanya tetap bisa menjaga kesehatan, bisa menjaga imunitas dan selalu berbahagia. Ya, meskipun dalam kondisi yang masih seperti ini, ya kita masih di PPKM untuk level 3. Yang berikutnya permohonan maaf dari Ibu Sekretaris Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes. Tadi baru saya koordinasi, seyogyanya beliau ingin hadir di tengah-tengah kita dalam ruang Zoom, tetapi karena beliau ada rapat yang tidak bisa diwakilkan, sehingga menugaskan saya untuk mengawali sekaligus memberikan materi terkait Simas Bos atau sistem informasi aset BOS. Bapak Ibu semuanya, seyogyanya pelatihan ini memang mau dilaksanakan secara tatap muka, Bapak Ibu semuanya. Karena kalau kita bicara soal pelatihan, memang apalagi sudah menyangkut sistem informasi akan lebih afdol ketika kemudian kita bisa melakukan tatap muka. Tapi karena kondisinya masih seperti ini dan juga untuk apa ya istilahnya barangkali biar kita juga tidak terlalu banyak kerumunan gitu kan, sehingga mohon maaf yang tadinya kita lakukan secara tatap muka paksa kita lakukan secara tatap maya Bapak Ibu melalui media Zoom. Tapi jangan khawatir, ini Zoom ini insya Allah lebih dari 45 menit ya. Jadi apa namanya memang kami sengaja untuk memberikan fasilitas Zoom ini lebih dari 45 menit sehingga memaksimalkan. Tetapi insya Allah saya janji nanti kita selesai jam 11 lah, tidak usah terlalu lama. Karena ya istilahnya kalau tatap muka mungkin lebih Bapak Ibu, karena kita juga nanti biasanya melakukan ya Bapak Ibu bisa melakukan pelatihan secara langsung lah seperti itu. Pengalaman kami di Bumiayu kemarin bahkan sampai hampir lebih dari jam 12 gitu kan, sehingga akan lebih maksimal. Tapi paling tidak apa yang nanti akan saya dan tim berikan kepada Bapak Ibu paling tidak ada hal yang bisa diperoleh. Nanti kita harapkan pasca ini juga bisa melakukan pelatihan secara mandiri. Ini Mas Agus belum masuk ya, Mas Agus Iswanto ya? Belum. Ya, tolong dihubungi ya. Bapak Ibu semuanya, jadi Bapak Ibu semuanya ini adalah untuk kegiatan ini di Kecamatan Paguyangan memang ini untuk termasuk dalam gelombang kedua Bapak Ibu. Kok ada gelombang kedua, ada gelombang pertama. Nah, gelombang pertama ini memang sudah kita laksanakan pada waktu akhir bulan Mei atau awal Juni. Jadi memang ini adalah satu inovasi lah bahasanya seperti itu, atau menyebutnya aksi perubahan yang dilakukan oleh Subak bukan, Subak Aset. Ya, jadi Bapak Ibu, Subak Aset ini adalah subak baru di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes. Ini merupakan bentukan baru, jadi baru 2021 ini Bapak Ibu kita terbentuk, merupakan pecahan dari subak umum pegawaian. Jadi subak pengelolaan aset ini memang khususon untuk mendata
atau melakukan pengelolaan terkait masalah aset, termasuk juga 950 sekolah negeri yang berada di naungan Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Brebes. Saya izin share ya. Nanti untuk secara teknis akan dijelaskan, mudah-mudahan Mas Agus bisa join. Kalau tidak nanti Mas Apit untuk bisa backup. Jadi oke, mungkin yang belum tahu saya atau mungkin sudah tahu saya tapi tidak kenal nama atau tahu kenal nama tidak tahu wajah, ya. Jadi nama saya Dani Nur Setiawan, ya. Saya adalah Kasubag Pengelolaan Aset di Dipora. Jadi kalau di Kasubag saya mengawali aset ini, Kasubag Pengelolaan Aset ini saya mengawali. Jadi benar-benar saya pertama untuk menduduki pejabatan ini. Tapi kalau untuk di luar itu saya sudah 3 kali, berarti 3 kali rotasi termasuk Kasubag ini. Jadi di umum kepegawaian saya pernah, di program dan keuangan juga Kasubag program dan keuangan juga saya pernah, dan sekarang adalah di Kasubag Pengelolaan Aset. Saya juga orang lama juga di Dinas Pendidikan, jadi sudah hampir 12 tahun Bapak Ibu di sini. Tapi mungkin kalau dibandingkan dengan Bapak Ibu, saya termasuk junior juga mungkin ya, karena Bapak Ibu lebih lama mungkin di dunia pendidikan lah, bahasa seperti itu. Ya, kenapa muncul SIMAS BOS, Sistem Informasi Aset BOS? Ini berawal dari adanya temuan BPK terkait aset tetap di Dipora. Jadi pertama mungkin sebelum saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya, karena alhamdulillah pada tahun 2020 yang diumumkan akhir bulan Mei 2021, Kabupaten Brebes sudah bisa mempertahankan opini BPK wajar tanpa pengecualian untuk kedua kalinya. Jadi setelah 19, kemudian 2020. Ini terima kasih karena Bapak Ibu sudah bersinergi dengan kami, ya. Dan mudah-mudahan kedepannya akan terus bersinergi, gitu. Artinya hal-hal yang berhubungan terutama dengan aset tetap maupun dengan konteks pengelolaan keuangan, ya, ini tetap bisa bersinergi sehingga dari tahun ke tahun kita bisa dapat mempertahankan opini BTP. Memang kalau dibandingkan dengan kabupaten kota lain, Kabupaten Brebes ini mungkin gerbong terakhir Bapak Ibu. Jadi dari 34 atau 35 kabupaten kota kita terakhir. Banyak yang sudah di atas mendapatkan opini itu sampai 5 kali, bahkan ada yang sampai 10 kali, tapi tidak masalah. Proses itu memang harus kita lalui, sama seperti teman-teman kabupaten kota lain yang mungkin sudah mendahului dibandingkan dengan kita. Dan saya yakin juga sebenarnya catatan aset tetap itu juga masih menjadi perhatian. Jadi kalau kita bicara soal aset tetap itu tidak bicara soal sekarang selesai, udah. Itu bisa ngurusin yang lama-lama, bahkan sebelum otonomi daerah, ya, 2002 gitu kan, 2002 sampai sekarang, dan mungkin ke depannya. Nah, catatan-catatan atas aset tetap oleh BPK atau yang sering disebut dengan temuan BPK itu saya rangkum ada 2 secara keseluruhan. Jadi sebenarnya rinciannya banyak, cuman kita rangkum makronya saja. Yang pertama adalah penyajian aset tetap yang belum akurat, yang kedua adalah Dipora belum tertib dalam melakukan pengelolaan barang milik daerah. Nah, jadi banyak hal Bapak Ibu. Kalau diruntut, itu sebenarnya ada hal yang kemudian menjadi salah satu permasalahan, yaitu pelaporan aset yang bersumber dari dana BOS itu belum akuntabel. Loh kok BOS, emang yang lain tidak bermasalah? Oh iya, semuanya mungkin ada masalah. Semuanya kalau ada temuan berarti ada masalah Bapak Ibu. Cuman
aset BOS ini ada sekitar 36% dari total penambahan aset suatu tiap tahunnya, hampir 36%. Bahkan mungkin bisa lebih. Tahun lalu 36% atau sekitar 40 miliar. Nah, pelaporan aset dari BOS belum akuntabel ini salah satunya kenapa? Karena memang banyak faktor yang menyebabkan belum akuntabelnya. Belum akuntabel itu belum bisa dipertanggungjawabkan. Sederhananya seperti ini Bapak Ibu. Mungkin kalau ngelihat belum ada SOP, belum ada ini, ya mungkin itu salah satu dari beberapa identifikasi. Tetapi sederhananya seperti ini. Bapak, kalau pelaporan aset yang dari APBD, barangkali kami di dinas ini masih bisa mengakomodir, masih bisa ya istilahnya mengatasinya. Karena apa? Ya pengadaannya oleh dinas gitu kan. Sehingga data-data yang misalnya Bapak Ibu kan hanya menerima manfaatnya aja, misalnya Bapak Ibu menerima buku, dropping buku lah bahasanya seperti itu, atau Bapak Ibu menerima alat peraga ya. Nah, harga-harganya kan tidak diketahui. Nah, tetapi kami bisa langsung berkoordinasi dengan bidang teknis terhadap pengadaan-pengadaan itu, sehingga data-datanya bisa langsung kita dapatkan, termasuk spesifikasinya, termasuk juga buktinya, ya, buktinya pembeliannya itu melalui SPK dan juga bukti pendukung lain termasuk SP2D misalnya. Tetapi ketika pengadaan dilakukan oleh pihak sekolah, berarti di sini kan notabene adalah Bapak Ibu semuanya di bawah kepala sekolah selaku kuasa pengguna anggaran untuk pengelolaan keuangan terutama BOS dan kuasa pengguna barang terkait pengelolaan PMD-nya, barang milik daerah atau aset tetapnya. Nah, memang selama ini Bapak Ibu sudah melaporkan melalui rincian aset yang ada di laporan BOS. Jadi memang selama ini kami menggunakan data itu. Tetapi itu pun belum tepat Bapak Ibu. Banyak teman-teman, nyun sewu, saya tidak bisa mengevaluasi satu persatu, atau mungkin hanya dari paguyangan saja seperti apa, tapi kemudian saya menjenalisir lah secara keseluruhan karena sebagai bagian evaluasi bersama. Belum tepatnya ini bisa jadi karena pemilihan kode misalnya, atau barangnya kurang tepat. Banyak yang masih menampung di misalnya aset lain-lain, atau kemudian alat rumah tangga lainnya, alat kantor lainnya, buku lainnya, seperti itu. Atau yang sifatnya general, ilmu pengetahuan umum misalnya. Sehingga tidak ada spesifikasi di situ sebenarnya apa gitu. Atau mungkin sudah ada, tapi kemudian karena posisinya nyarinya susah, akhirnya masuk ke situ misalnya. Misalnya kasus contoh, misalnya laptop, Bapak Ibu beli laptop, tapi kalau nggak ada, udahlah masuk aja ke alat kantor lainnya misalnya, bisa jadi. Nah, jadi tidak tepat di situ. Padahal di satu sisi kami tidak bisa karena jumlahnya besar, mungkin nanti Mas Aku bisa jelaskan berapa sih data yang kaitannya sama BOS atau dari sekolah itu berapa baris data misalnya. Tetapi kami patokannya adalah kode dan nama barang itu Bapak Ibu. Pernah kami jumpai nama barangnya peralatan tapi ternyata dalamnya buku. Nah, kalau yang kayak gini ceritanya mungkin lain. Ini pasti kaitannya sama pagu. Pagu berarti kaitannya sama RKS. Nah, nanti mungkin kalau Mas Agus ada barangkali bisa dijelaskan istilahnya sebenarnya nanti seperti apa antisipasinya gitu. Tapi kalau saya mereview, evaluasi, jadi rata-rata Bapak Ibu semuanya itu terkadang melaporkan belanja modal, tapi ternyata dalamnya itu bukan belanja modal misalnya. Jadi hati-hati kalau melaporkan belanja modal Bapak Ibu. Jadi dalamnya itu ternyata isinya itu misalnya honor atau kemudian belanja barang dan jasa habis pakai dan segala macamnya.
Ada, terutama itu terjadi di bulan-bulan November, Desember. Gitu. Jadi pagunya habis, akhirnya nampung ke belanja modal. Nah, di satu sisi kalau sudah belanja modal, larinya ke aset, padahal barangnya nggak ada, hanya untuk melaporkannya saja. Nah, ini nanti perlu diantisipasi pada waktu RKS perubahan, harus secara detail. Lebih baik Bapak Ibu, artinya eh, ketika merancang RKS dan menyusun belanja modal, lebih baik benar-benar sesuai dengan kebutuhan. Nah, seharusnya kalau misalnya pagunya habis ya nggak boleh dibelanjakan, tapi kan kenyataannya karena laporan itu terjadi setelah dibelanjakan, akhirnya semuanya masuk ke belanja modal. Nah, seperti itu. Itu belum tepatnya di situ. Kemudian juga belum lengkap. Nah, memang belum lengkap ini jangankan kalau terkait masalah bukti-bukti. Pengisian data di situ aja mungkin belum lengkap Bapak Ibu. Belum lengkap itu spesifikasinya belum dijelaskan. Bapak Ibu laptop itu kan ada speknya tuh. Nah, di situ kadang-kadang tidak dijelaskan secara detail, hanya mereknya saja misalnya. Merek kan macam-macam tipenya. Atau mungkin buku. Nah, tadi misalnya buku pengetahuan umum itu dijelaskan bukunya apa, Kurtilas jilid berapa. Nah, itu. Kemudian juga apalagi terkait masalah ruang. Nah, ruang aja mungkin punya standarnya berbeda-beda misalnya. Nah, yang seperti itu akhirnya belum lengkap gitu kan. Belum kalau misalnya pemeriksa itu mau minta data terkait bukti pembayaran atau mungkin fisik fotonya karena mungkin tidak memungkinkan, apalagi kondisi pandemi seperti ini tidak memungkinkan untuk tatap muka, ngecek, akhirnya kemudian pernah kejadian Bapak Ibu kemarin, saya kurang tahu mungkin ada salah satu di Paguyan atau enggak, intinya itu apalagi jangan ini di luar bos ya, Bapak Ibu apa namanya, jadi kemarin itu ketika pada saat pemeriksaan BPK itu dari tim BPK itu melalui media Zoom atau media WA kalau nggak salah minta sekolah untuk menunjukkan barang-barang ini mana barangnya seperti itu. Nah, kalau hanya satu dua sekolah sih nggak masalah. Kalau kemudian mungkin suatu saat tahun depan BPK datang dan meminta semua data-data itu secara lengkap dan menyangkut hampir semua sekolah misalnya, ya ini harus diantisipasi gitu. Memang kalau di laporan bosnya belum bisa ngarah ke sana, sehingga terkadang kalau yang seperti itu kita harus minta lagi data ke Bapak Ibu semua. Itu pun juga mungkin tidak bisa dalam waktu seminggu misalnya, bisa 2 minggu bahkan sebulan. Nah, ini kan merepotkan, sehingga ini perlu ada semacam jalan keluar lah seperti itu, mengantisipasinya. Nah, regulasinya itu ada di Permendagri nomor 24 tahun 2020. Memang tidak secara spesifik terkait masalah aset, tetapi terkait masalah pengelolaan BOS. Tetapi dalam pengelolaan BOS itu juga ada terkait masalah aset. Kalau masalah asetnya itu Permendagri-nya adalah Permendagri 19 2016 dan kodifikasinya 108. Gitu. Tetapi kita mencoba untuk mengkorelasikan antara Permendagri 24 2020, kemudian Permendagri nomor 19 tahun 2016 dan juga Permendikbud nomor 6 tahun 2021. Nah, jadi terkorelasi semuanya, terintegrasi semuanya sehingga di situ memunculkan namanya pelaporan aset dari dana BOS. Jadi kalau Permendikbud, Bapak Ibu saya yakin sudah paham karena ini primbonnya ya terkait juknis BOS reguler. Nah, tadi untuk menjawab permasalahan tadi, kemudian regulasinya ada, perlu ada jalan keluar, sehingga dibutuhkan namanya kertas kerja. Kertas kerja itu melalui suatu sistem informasi. Nah, sebelumnya saya mau review dulu terkait Permendikbud nomor 6 tahun 2021, Bapak Ibu. Di situ ada beberapa namanya petunjuk teknis ya, hal-hal yang boleh digunakan untuk penggunaan dana BOS. Ada sekitar 12 kalau nggak salah. Nah, tetapi dari 12 itu, karena saya berbicara soal belanja modal, saya bicara soal aset tetap,
ini jadi saya hanya berbicara soal kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan belanja modal. Kita kupas coba satu persatu. Yang pertama adalah pembiayaan pengembangan perpustakaan. Nah, di sini Bapak Ibu pasti berhubungan dengan buku. Jadi pembelian buku teks utama, buku pendamping, buku non teks, ya, termasuk juga mungkin kamus, ensiklopedia. Nah, itu semuanya masuk sini Bapak Ibu. Tetapi jangan sampai hal-hal yang sebenarnya notabene merupakan belanja barang habis pakai, belanja barang dan jasa BHP, ya, barang habis pakai atau persediaan juga ditampung di belanja modal. Meskipun secara pengelolaan memang bisa lebih dari 1 tahun. Bapak Ibu misalnya perpustakaan ada majalah, misalnya koran apalagi. Terkadang ada beberapa yang masih memasukkan itu Bapak Ibu. Atau buku yang sebenarnya notabene itu bukan pembelian buku, tapi lebih kepada pencetakan. Mencetak istilahnya suatu regulasi misalnya atau suatu buku difotokopi tetapi dibuat seperti buku gitu loh. Kan Bapak Ibu. Jadi kalau yang namanya buku ya memang itu posisinya ada kita beli di penyedia. Kita ada penerbitnya, ada pengarangnya seperti itu. Tapi kalau yang namanya tadi ya masuknya ke barang habis pakai karena ya istilahnya kita fotokopi atau kita bawa ke pencetakan tapi kemudian itu dijilid misalnya gitu. Termasuk Bapak Ibu misalnya ada beberapa yang buku-buku terkait misalnya apa ya cetak RPP misalnya atau apalah yang kaitannya sama pencetakan buku induk misalnya itu tidak usah Bapak Ibu ya. Ya meskipun itu belum digunakan atau mungkin sudah digunakan tapi akan menjadi koleksi bertahun-tahun itu bukan kategori belanja modal. Nah, berikutnya lagi adalah pembiayaan pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan juga ekstrakurikuler. Nah, ini seperti alat peraga, alat kesenian, ya, kemudian alat olahraga, itu pun juga harus dilakukan pemilahan. Ketika kita bicara soal alat olahraga, di situ Bapak Ibu membeli namanya kaos olahraga, misalnya alat olahraga, olah sepak bola misalnya. Beli alat olahraga bola, kemudian mungkin alat-alat lainnya berhubungan dengan bola misalnya. Ya. Tetapi di situ ada koleksi kaosnya misalnya, atau mungkin sepatunya misalnya. Nah, kaos sepatu itu tidak usah dimasukkan Bapak Ibu, meskipun itu menjadi inventarisnya sekolah, tetapi itu bukan kategori aset gitu. Karena bisa jadi tingkat kerusakannya itu juga besar dan tingkat kehilangannya juga tinggi Bapak Ibu. Ya. Tetapi kalau alatnya bola misalnya atau mungkin yang terkait untuk gawangnya misalnya, ya silakan. Silakan Bapak Ibu untuk bisa apa namanya? Dimasukkan dalam peralatan olahraga. Kemudian yang berikutnya adalah pembiayaan pelaksanaan administrasi kegiatan sekolah. Nah, ini yang lagi tren, prokes ya. Termogan, kemudian juga termasuk juga wastafel portable, termasuk juga mungkin peralatan dapur Bapak Ibu, tapi tidak semuanya juga. Nah, terkadang kan mungkin bingung ya, ini iya ini tidak. Nah, ini kan kasuistik juga Bapak Ibu. Belum tentu Bapak Ibu misalnya kayak ini peralatan dapur, ada kompor gas, iya, tetapi kalau Bapak Ibu beli tabungnya itu nggak usah Bapak Ibu misalnya. Atau mungkin Bapak Ibu beli apa namanya piring atau apapun itulah misalnya sendok, nah itu nggak usah meskipun apa namanya itu bisa dipakai bertahun-tahun. Nah, memang kalau kondisi seperti ini memang kita tidak ya bisa sih kita membuat semacam petunjuk kayak gitu bisa. Tetapi terkadang kasuistik itu masing-masing sekolah berbeda-beda. Nah, menurut saya
Kalau ada hal-hal yang nanti memang perlu dibicarakan, nanti kebetulan pasca ini bisa kita bentuk namanya grup WA, nanti pendampingnya Mas Dorohman, artinya untuk membahas ini masuk nggak sih, ini masuk nggak sih. Nah, jadi akan lebih meminimalisir, tidak semuanya nampung di belanja modal. Tadi yang saya sampaikan, kalau sudah masuk belanja modal, masuk aset, aset ini berarti yang sekarang nanti akan kita urusin mungkin tidak hanya yang kemarin aja kita ngurusin gitu, tadi 2002, 2000 sampai 2019, 2020, apalagi yang sekarang nanti akan kita ngurusin untuk berikutnya lagi, sehingga kita meminimalisir barang-barang biar tidak terlalu semuanya masuk di situ, kecuali memang harus masuk situ gitu kan, meskipun mungkin nilainya kecil. Nah, artinya apa? Istilahnya bisa meminimalisir biar kita itu tidak banyak hal yang bisa diurus, terutama kaitannya sama aset. Kasihan nanti ketika pada saat kita des misalnya, bingung. Ini kejadian kemarin ketika pada saat 2020, nggak tahu apakah Bapak Ibu ikut, termasuk yang ikut, kita misalnya ada des di Paguyangan terkait masalah aset, bingung barangnya yang mana ya, karena apa? Ya karena kondisinya banyak yang memang kemudian misalnya dulu laporan dulu digelondongkan misalnya, atau mungkin laporannya apa tidak sesuai, atau sebenarnya ini nggak ada barangnya karena mungkin udah hilang karena tadi misalnya piring misalnya, atau gelas yang memang notabene itu potensi hilangnya besar dan potensi rusaknya besar. Gitu. Saya lanjut dulu di sini pembiayaan langganan daya dan juga jasa terkait pembelian genset, misalnya itu juga tidak termasuk di situ. Kemudian juga di sini maksud saya genset, tapi kemudian ketika kondisinya listriknya tidak stabil. Tapi jadi biasanya kalau yang seperti ini juga jarang. Kemudian pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah, Bapak Ibu. Nah, kalau ini silakan dicermati lagi, namanya Permendikbud nomor 6 tahun 2021. Dalam kegiatan pemeliharaan itu ada dua aspek. Yang pertama adalah perbaikan dan yang kedua adalah pembelian atau pengadaan. Jadi kalau perbaikan itu biasanya berupa perbaikan ringan atau pengecatan, masuk juga perbaikan mebeler, perbaikan peralatan-peralatan, servis, nah, gitu. Tetapi di satu sisi ada unsur pembelian juga boleh, tetapi di sini dibatasi untuk meja kursi siswa atau meja kursi guru kalau nggak salah. Coba dicermati lagi. Atau penyediaan pompa misalnya, itu memungkinkan juga. Yang terakhir adalah pembiayaan penyediaan alat multimedia pembelajaran. Nah, ini berupa misalnya PC, laptop, printer, LCD, proyektor ya. Kemudian juga AC, termasuk juga kalau Bapak Ibu misalnya ada kipas angin ya silakan masuk sini. Jadi jelas ya. Tetapi sama seperti yang lain, tidak semua komponen juga bisa masuk sini. Saya sebut yang umum-umum aja, misalnya misalnya apa, mouse misalnya, atau keyboard, atau flash disk. Maksud saya komponen misalnya sebuah PC, tapi kemudian kita beli lagi gitu loh. Beli lagi dalam arti bukan satu paket dengan PC seperti itu. Nah, itu tidak usah. Jadi misalnya kan kadang-kadang beli flash disk, beli mouse, nah itu potensi hilangnya juga besar. Kasihan, ya meskipun mungkin kita bisa jangkau gitu loh untuk beli seperti itu, cuman repot gitu loh. Ya. Jadi lebih baik yang memang jadi tidak ada, sebenarnya tidak ada batasan harga Bapak Ibu, cuman memang kondisinya kita ngelihat potensinya saja. Kalau memang kemudian suatu harga di bawah 300.000 dan itu kategorinya aset dan itu harus masuk, ya harus dimasukkan. Ya. Jadi tetapi kita juga melihat potensi juga, apakah itu memungkinkan atau tidak. Bapak Ibu kadang beli namanya CD pembelajaran itu nggak usah Bapak Ibu. Potensi rusak besar, potensi hilang juga tinggi seperti itu. Ya makanya nanti
didiskusikan bersama. Kalau memang kemudian kalau ini masuk gak, silakan monggo. Nah, menjawab hal-hal tadi, kita perlu ada sistem informasi. Nah, sistem informasi ini disebut dengan SIMAS informasi aset. Jadi ini adalah suatu sistem informasi yang nantinya bisa menjembatani dan bisa mengakomodir pelaporan terutama dari aset bos yang tadi saya sebutkan di awal, yang memang banyak permasalahan. Ini adalah SK keputusannya. Jadi nanti secara teknis akan disampaikan. Jadi belum masuk ya Mas Agus ya Mas Apit ya? Sudah masuk, Pak. Udah masuk ya sudah. Takutnya lupa gitu. Faktor U mungkin, Pak. Hah? Faktor U. Oh, enggak, sengaja lupa gitu. Kemarin Mas Agus kan baru setengah ya, berarti masih ada utang setengah lagi. Apa namanya, pemaparannya mandek kemarin saya. Ya Mas Agus, nyapa nih. Imut pisan. Oke, saya lanjut dulu. Jadi Bapak Ibu, di sini ada beberapa tahapan. Sebenarnya tadinya kita melakukan sosialisasi dan melakukan pelatihan. Jadi kalau sosialisasi mungkin saya bisa melalui Zoom meeting lah, nggak masalah. Tapi kalau pelatihan, idealnya kita langsung datang. Tapi takutnya nanti saya datang ke sana digerebek sama satgasnya Kecamatan Paguyangan, meskipun kawan saya ya kasih Trantip Paguyangan itu kawan saya, Pak Seger ya namanya kalau nggak salah. Tetapi ya kita jadi satu aja lah di sini, sosialisasi sekaligus pelatihan. Tapi nanti kalau memang situasinya sudah memungkinkan, ya sudah stabil lah bahasa seperti itu, ya kita bisa lah untuk lebih lanjutnya nanti seperti apa. Nah nanti ada proses pendataan sekaligus nanti ada pendampingan, ya. Jadi kalau ada hal kesusahan, yang susah, yang mungkin saya rasa sistem ini gampang lah gitu kan. Cuman memang butuh ya istilahnya kelengkapan datanya saja. Jadi tidak perlu khawatir, tidak seperti sistem yang lain yang memang ribet, insya Allah kita gampang. Sistem informasi itu adalah sesuatu yang harusnya memudahkan kita agar lebih efektif dan juga efisien dalam pekerjaan. Dan terima kasih buat Mas Agus ini sudah membantu kita. Nanti ada rekonsiliasi juga, nanti kalau kemudian di pertengahan jalan kita ada survei juga Bapak Ibu, survei kepuasan, bisa melalui Google Form atau melalui sistem ini juga nggak masalah, kalau memungkinkan. Kemudian integrasi SIMAS+ dengan sistem informasi lain. Mungkin Bapak Ibu sudah mendengar atau sudah melihat, mudah-mudahan sudah membuka yang namanya SIMDA BMD. SIMDA BMD itu adalah sistem informasi manajemen daerah untuk barang milik daerah. Jadi istilah aset tetap itu namanya barang milik daerah, tapi tolong terkenalnya dengan istilah aset seperti itu. Nah, SIMDA BMD ini adalah sistem yang dikelola oleh BPKAD, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Nah, munculnya SIMAS+ ini bukan untuk sebagai sistem tandingan, kualat nanti Bapak Ibu kalau kemudian kita memunculkan sistem tandingan. Tetapi lebih kepada adalah sebagai jembatan atau sebagai supporting ya untuk menyupport sistem atau SIMDA BMD tadi. Nah, nanti pengenalan sistemnya seperti apa nanti akan diekspos oleh Mas Agus. Ya. Kemudian nanti insya Allah kalau situasinya juga sudah memungkinkan, kita akan melakukan monitoring. Mudah-mudahan 13 kecamatan, alhamdulillah ini sudah berapa kecamatan kita ya Pit ya, saya lupa ya. Saya hitung lagi. Ada 6 kecamatan lagi Bapak Ibu, termasuk Bapak Ibu, sehingga insya Allah nanti ya kita sudah selesai tanggal 28 dan insya Allah bisa dilanjutkan bahkan besok barangkali sudah ada pendataan terkait SIMAS+, pendataan aset ini melalui SIMAS+. Ya kita coba trial Januari sampai April dulu lah gitu kan. Karena Mei Juni juga masih dalam proses verifikasi.
Mungkin ada beberapa yang sudah mendapatkan informasi, telepon konfirmasi dari tim verifikasi kita, ya. Mungkin tadi pemetaan aset tadi gitu loh. Nah, itu nanti tolong segera ditindaklanjuti. Nah, ini adalah SOP-nya. Intinya adalah perlu adanya sinergitas antara pengurus barang, bendahara, dan juga kepala sekolah, dan dibantu sama operator. Nah, ketika kita bicara soal SOP, ini kan bicara boleh secara manual, artinya boleh secara apa istilahnya, offline dan juga online. Nah, kita bicara SIMASPOS-nya adalah untuk online-nya, sehingga sebenarnya pelaporan ini bisa secara offline, artinya bisa secara langsung. Tapi dengan kondisi sekarang pandemi, saya rasa SIMASPOS bisa menjadi jawaban pelaporan aset dari dana bos secara online seperti itu. Sehingga Bapak Ibu tidak perlu melaporkan lagi ke kami, ya mohon maaf kalau laporan SPJ tetap gitu ya, itu beda lagi konteksnya. Tapi ketika kaitannya sama, karena tadi ada Permendagri nomor 24, ya, dan Bapak Ibu harus melaporkan, tidak perlu secara hard copy lah istilahnya ke kita, tapi cukup dengan kita bisa rekam melalui SIMASPOS. Mungkin ke depannya barangkali Mas Agus belum pernah saya minta barangkali bisa misalnya dengan model barcode kayak gitu kan. Nah, jadi ikutin tren sekarang aja. Jadi tanda tangan pakai barcode seperti itu. Kepala sekolah tanda tangan pakai barcode, kayaknya itu akan lebih bagus lagi gitu. Tapi ya namanya sistem step by step lah gitu kan. Artinya pengembangannya ya saya juga bukan orang IT, makanya saya juga istilahnya mungkin yang standarnya dulu seperti apa, nanti pengembangannya. Pernah kemarin ada usulan, 2 kali usulan minta label, bisa output label misalnya seperti itu. Nah, itu nanti kita coba bahas bareng-bareng. Dan insya Allah SIMASPOS ini akan terus ada Bapak Ibu. Jadi posisinya itu tidak hanya sekedar sekarang aja, tapi bisa bertahun-tahun. Dan kita start nanti 2021 ya Bapak Ibu ya. Jadi tidak usah memikirkan yang 2020. Kalau 2020 sudah semuanya terekam dalam SIMDA BMD. Jadi makanya tadi saya sampaikan SIMASPOS ini adalah jembatan gitu loh. Jembatan sebelum mengarah ke SIMDA BMD. Kami memang tidak bisa belum membebankan atau belum menyerahkan terkait SIMDA BMD untuk entran ke Bapak Ibu semuanya. Karena kalau sudah masuk SIMDA BMD itu memang akan lebih rumit gitu loh untuk penelusuran dan rekonsiliasinya. Tapi ketika kita modelnya adalah sebelum masuk SIMDA BMD kita rekonsiliasi dulu. Nah, ini salah satunya melalui fasilitas adalah SIMASPOS seperti itu. Ini adalah loginnya, silakan. Untuk saat ini masih pakai p3brebes.com. Di sini nanti ada SIMASPOS ya. Silakan diklik dan akan masuk ke websitenya SIMASPOS. Atau Bapak Ibu bisa ngetik juga di asetindikpora.brebes.com. Atau Bapak Ibu kayak saya orang tahu juga kalau di mesin saya Google mungkin bisa SIMASPOS langsung, cuma nggak tahu kalau di lain komputer lain bisa atau enggak. Artinya di situ ada di Google bisa SIMASPOS 2001, nanti akan muncul website ini dan akan bisa masuk ke dalamnya. Tapi dengan login. Jadi website-nya nggak ada apa-apa Bapak Ibu. Dan memang ini kita menggunakan website khusus ini secara internal, bukan untuk publikasi seperti itu. Jadi kita menggunakan ini untuk kepentingan pendataan. Oke, manfaatnya akan lebih lengkap, lebih rinci, ya, lebih bisa dipertanggungjawabkan, dan ini bisa menjadi bahan pemeriksaan BPK jadi lebih mudah seperti itu. Oke, jadi kita harapkan Bapak Ibu bahwa memang namanya aset itu adalah sesuatu yang benar-benar ada. Ya, jadi bukan aset goib gitu ya. Ada aset goib namanya aset tidak berwujud. Itu biasanya berupa software atau kalau kami ada istilahnya apa ya istilahnya di situ. Ada istilah goodwill dan segala macam. Tapi nggak usah dipikirin Bapak Ibu. Tapi namanya aset tetap ya aset ada gitu. Jadi kalau yang ada ya harus dicatat, yang dicatat ya harus ada. Nah, ini yang kemudian menjadi jadi ketika misalnya tadi ketika ketidakadanya sinkronisasi, bendahara belanja apa tapi barangnya nggak ada misalnya, nanti kasihan bagi teman-teman.
Jadi itu Bapak Ibu. Tapi memang ya sekali memang ada. Masih ada yang kebuka ini. Tapi tetap suaranya tahu kenapa. Masih ada suaranya ya. Iya. Namanya Pak Rifai ya, Pak Rifai. Halo Irfai, Pak Irfai. Ya, Dik. Oke. Nonton video sebentar ya Bapak Ibu. Ya. Dimute dulu, Pak. Nggak apa-apa. Dr. Andes Darmasweri, Kepala SMP Negeri 1 Brebes. Saya memberikan apresiasi atas aplikasi Simas Bos, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes. Simas Bos, mantap, sukses. Saya Murtado, Kepala SMP Negeri 2 Brebes. Simas Bos memang oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Yuliati MPD, Kepala SMP Negeri 1 Jatibarang Kabupaten Brebes. Simas Bos, mantap. Simas Bos sangat membantu kami. Simas Bos, mantap. WTP, yes. Oke, jadi itu ya Bapak Ibu. Nanti secara teknis akan disampaikan sama Mas Agus. Loh kok ganti lagi backgroundnya itu? Tadi bagus di tengah hutan gitu. Potong Mas Agus. Iya betul. Oh. Tadi dari kebun itu. Oh, Oke. Ya, silakan Mas Agus bisa melanjutkan untuk secara teknis seperti apa. Dan sekali lagi Bapak Ibu, sistem ini mudah-mudahan bisa bermanfaat nanti, tidak menyusahkan tapi memudahkan Bapak Ibunya. Oke, kasih order juga, yes. Ya, kalau bisa
Mungkin saya bukan honor, tapi kalau Bapak Ibu bisa menyelesaikan entrian, nanti insya Allah ada uang saku. Ya, ya meskipun tidak seberapa bisa ganti pulsa lah gitu, oke? Oke, itu aja. Silakan bisa dilanjutkan sama Mas Agus, monggo, Mas Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang saya hormati, marilah pertama kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana walaupun situasi seperti ini kita masih dapat bertemu ya Bapak Ibu, walaupun via online. Alhamdulillah Bapak Ibu dalam kondisi sehat walafiat. Walaupun banyak di antara rekan-rekan kita yang menderita sakit. Yang pertama, selanjutnya saya sampaikan terima kasih kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, kepada Kasih Aset, kepada rekan-rekan Aset, kemudian pada Bapak Ibu Kepala Sekolah, saya mohon disampaikan salamnya. Saya mohon maaf tidak bisa bertemu langsung dalam situasi seperti ini. Saya sebetulnya ingin sekali Bapak Ibu ya ketemu langsung, jadi tidak saya bisa melihat Bapak Ibu nanti memahami tidak, ada kesulitan tidak, nah kita bisa langsung tanya jawab di sana ya. Itu. Bapak Ibu memang dalam kehidupan sehari-hari kita dituntut untuk menyelesaikan tugas walaupun situasi seperti kondisi seperti sekarang ini. Bapak Ibu yang saya hormati, saya tidak akan terlalu lama ya, moga-moga, karena ada kegiatan juga yang harus saya lakukan. Yang penting Bapak Ibu nanti memahami, kalau ada kesulitan langsung tanyakan saja. Seperti biasa kalau sesi saya minta kalau ada kesulitan, ada kebingungan, silakan langsung diajukan pertanyaan, boleh, monggo. Jadi kalau nanti keburu terakhir-terakhir lupa atau sudah mau tutup, itu nanti nggak enak. Itu Bapak Ibu, oke. Bapak Ibu yang saya hormati, ini adalah sistem ya. Pak Irfan ya suaranya ya, dimut dulu Pak ya. Itu untuk ini ada sistem baru Bapak Ibu. Cukup jelas nggih, moga-moga suara saya ini. Ada sistem baru, ya walaupun sudah berjalan di 4 kecamatan kemarin sudah progres 100%. Ini adalah tahap 2 Bapak Ibu. Moga-moga nanti Bapak Ibu tidak mengalami kesulitan. Kemarin juga sudah dilaksanakan di 4 kecamatan, alhamdulillah 100%. Walaupun juga sama online seperti ini Bapak Ibu, Zoom juga ternyata alhamdulillah bisa progres 100%. Bapak Ibu sebelum masuk ke sesi pada Simas Bos ya. Saya agak bingung Bapak Ibu kalau nyebut aplikasi kan, kebanyakan aplikasi ya, ada Simas Bos, Simas ini ya sangat banyak, jadi saya harus hati-hati kalau nyebut aplikasi itu. Simas Bos ini pertama Bapak Ibu saya informasikan ya. Bapak Ibu perlu menyiapkan RKS perubahan untuk nanti bulan Agustus ya, Agustus nanti Bapak Ibu siap-siap menyusun RKS perubahan, yaitu berdasarkan jumlah siswa yang baru tentu saja ya. Seperti biasa kalau ada RKS perubahan itu berdasarkan jumlah siswa baru. Kalau Bapak Ibu ragu siswanya ini masuk atau keluar, kadang-kadang kan enggak, kurang jelas ya, terutama SD ada yang mau pindah, pakai alternatif atau pakai prediksi siswa yang terbanyak. Misalnya ini kok 2 siswa saya kadang-kadang mau keluar atau enggak, nah itu dimasukkan saja dalam RKS perubahan ya. Jadi nanti tidak ada saldo atau silva sisa anggaran RKS yang ngendon di rekening gitu. Jadi lebih baik gunakan ya
nilai atau jumlah siswa yang terbanyak. Ya terbanyaknya jangan sampai banyak sekali ya. Ya 2, 5 itu wajar. Tapi itu untuk jaga-jaga ya kalau siswanya memang menjadi siswa sekolah tersebut. Jangan pakai alternatif siswa yang minim. Ya. Itu untuk mensiasati biar RKS-nya bisa dihabiskan di akhir tahun nanti. Kemudian yang kedua, setelah RKS perubahan, Bapak Ibu nanti di bulan Juli itu berarti nanti menggunakan BKU versi baru, Bapak Ibu, nggih. BKU versi baru, Bapak Ibu nanti di Juli siap-siap menggunakan versi baru. Kenapa? Karena di sana nanti ada kode barang yang akan menyesuaikan dengan SIMASBOS. Karena ada perubahan sedikit di kode barang. Kode barang itu ada 2 Bapak Ibu, 02 dan 05 yang utama ya. 02 itu peralatan mesin, 05 itu biasanya buku, aset lainnya. Tapi Bapak Ibu cenderung kalau 05 mesti buku, kalau depannya 05 buku, 02 peralatan mesin. Nanti di kode barang yang baru 05 ada yang namanya barang peralatan olahraga dan alat kesenian. Nanti masuk kode barang 05 Bapak Ibu. Ya, sedikit perubahannya itu. Tapi nanti kalau tidak dipahami akan kesulitan dalam pemilihan kode atau pilihan pada BKU. Nanti kan di BKU ada ini barang habis pakai ataukah barang modal, apa modal peralatan atau modal aset lainnya. Nanti harus dipahami Bapak Ibu. Kalau peralatan dan mesin masuk 02. Kalau buku 0517 seperti itu nggih. Kalau nanti untuk alat olahraga itu masuk kode 05. Misalnya bola dan sebagainya nanti 05. Alat kesenian, gitar dan sebagainya nanti masuk 05. Jadi itu ada perbedaan berdasarkan surat edaran Kemendagri mungkin dari Pak Kasubag Aset tadi menjelaskan 05 itu sekarang ada tambahan yaitu alat kesenian dan alat olahraga. Selain itu tetap Bapak Ibu. Jadi nanti biar nggak salah milih pada pilihan BKU-nya. Itu nggih. Itu untuk yang selanjutnya yang kedua. Jadi ada pertama RKS, kemudian tentang kode barang. Kemudian saya ingatkan, 2 saja itu cukup Bapak Ibu untuk sebelum pengantar itu. Kemudian saya ingatkan untuk pemilihan belanja modal atau aset, Bapak Ibu perlu hati-hati, ya perlu hati-hati karena aset itu akan dilacak seumur hidup, mungkin seumur hidup Bapak Ibu, kepala sekolah atau bendahara barangnya ya, bendahara barangnya atau kepala sekolah nanti akan ditanya terus terkait aset. Jadi jangan sampai hilang. Kalau hilang wajib ada surat kehilangan dari kantor polisi dan harus digandakan disimpan Bapak Ibu itu. Pengganti barang yang hilang ya. Kalau tidak nanti Bapak Ibu pensiun ditanyakan itu. Bila ada pemeriksaan asetnya mana pas kondisi enggak adanya di Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu pensiun ditanyakan di rumahnya, ya itu kan repot. Bapak Ibu perlu hati-hati. Pertama untuk pemilihan aset, apakah ini aset bukan ya? Jangan sampai aset itu hilang atau rusak. Misalnya tinta printer ya, itu jangan masuk aset. Kemudian beli CD ya jangan masuk aset. Nanti itu kan hilang, rusak, habis ya. Itu nanti kalau masuk aset menjadi pertanyaan nanti di kedepannya Bapak Ibu. Itu wajib hati-hati ya. Barang-barang yang kecil, mudah rusak, mudah hilang, yang tidak layak aset itu jangan dimasukkan ke dalam aset. Kalau kemarin memang tahu kalau tidak masuk aset, tetapi karena terpaksa, biasanya karena pagunya nggak cukup, pagunya aset kelebihan, yang lain enggak, akhirnya dipaksa masuk aset atau belanja modal. Padahal itu nanti menjadi beban di kemudian hari Bapak Ibu kepala sekolah.
akan jadi beban di kemudian hari, ditanya ini itu. Meternya masuk aset kan Bapak Ibu mending kalau meternya masih murah ya Bapak Ibu ya. Kalau barang-barang yang mahal ya ternyata sebetulnya bukan aset. Ya misalnya barang-barang yang tadi itu, alat-alat yang tidak layak masuk aset ya, misalnya piring, gelas, ya kalau nilainya masih wajar, ya jangan usahakan tidak masuk aset Bapak Ibu. Masuk saja barang habis pakai seperti itu nggih. Jadi hati-hati dalam pemilihan barang mana yang masuk aset, mana yang barang habis pakai. Ya. Kemudian kalau memang terpaksa pagu, ya terpaksa sisa anggaran, ya disisihkan saja. Toh nanti di Januari bisa dipakai lagi. Permasalahannya uangnya sudah habis lah, itu permasalahan lain Bapak Ibu ya. Itu permasalahan lain. Biasanya seperti itu ya. Ya nanti pokoknya harus hati-hati dalam pemilihan aset. Nah, makanya Bapak Ibu yang pertama dalam penyusunan aset adalah dalam penyusunan RKAS adalah pada belanja pegawai. Belanja pegawai dialokasikan dulu, kemudian belanja modal. Alokasikan dulu berapakah bukunya, berapakah untuk aset-aset lain. Biasanya yang minta perubahan RKAS itu adalah terkait aset. Kebanyakan yang minta perubahan RKAS itu mesti aset. Makanya saya rubah, asetnya rubah lagi. Padahal aset itu korelasinya banyak. Ada yang pelaporan aset, ada yang belanja modal, ada yang macam-macam Bapak Ibu ya. Jadi kalau merubah aset, merubahnya macam-macam ya. Jadi Bapak Ibu perlu untuk hati-hati dalam mengalokasikan RKAS pada belanja modal. Itu Bapak Ibu yang pertama. Yang ketiga itu saya nitip Bapak Ibu, saya itu ada teman baru di sana namanya Mbak Novi ya. Namanya Mbak Novi di sana menjadi staf PTD Paguyangan di sana namanya Mbak Novi. Mungkin nanti Bapak Ibu belum kenalan ya di sana, nanti di sana dilihat itu dari teman kami di sana ada mutasian baru di Korwil Cam Paguyangan namanya Mbak Novi, Novia. Di sana. Itu Bapak Ibu yang pengantar dari saya. Saya kira ada pertanyaan Bapak Ibu terkait tadi. Ya. Nggak usah tanya Mas, jangan tanya Mbak Novi masih statusnya apa. Kayak tanya. Oke. Tanyanya tentang RKS dan BKU dulu, oke? Itu, oke. Ya. Jadi kalau Zoom ini saya nggak bisa main ke Paguyangan Bapak. Harusnya ini saya bisa main ke Paguyangan ini. Oke, Bapak Ibu, kalau tidak ada pertanyaan. Ada pertanyaan. Iya, ini ada yang bertanya nih. Honor pengurus barang apa ada tidak? Oh, nanti ada kalau kepala sekolahnya menyiapkan Bapak Ibu. Iya. Nanti iya Mas Herman ini, oke. Saya dari SD Paguyangan 2. Mau tanya gini Pak, kan kemarin saya udah memasukkan CD pembelajaran itu ke aset, itu gimana Pak? Apa nanti diubah lagi? Tahun berapa ini? Tahun 2021. 2001. Januari, iya. Iya. Januari ya. Oh iya, ya nanti koordinasi dengan laporan bos enggak. Nah, kita harus kalau aset itu salah itu Mbak ya, Bu ya. Harus lihat laporan bosnya dulu, berubah, nanti harus laporan asetnya itu memang rangkaiannya panjang, ada laporan DPKA ya. Jadi kalau bisa memang nanti ada revisi ya, coba minta revisi ke Mbak Nini, kemudian bisa tidak, kemudian revisi ke aset. Asetnya belum mungkin ya, karena belum ngisi ini ya. Jadi belum, jadi masih hanya di BKU-nya kan langsung ke asetnya juga ada. Itu gimana? Iya. Nanti minta revisi BKU. Di sana ada dua, nanti Bapak Ibu BKU itu ada rincian aset gitu ya kan. Nah, tapi itu sifatnya untuk masih lama, masih transisi. Nanti Bapak Ibu selanjutnya laporan yang utama pada di sini, Simas Bos ini. Aset yang rinci nanti di Simas Bos. Tapi untuk yang aset di BKU itu
belum diakui, ya. Itu masih model lama, tapi model transisi untuk checking dulu, untuk pengecekan, ya, baru nanti yang diakui yang di SIMASBOS ini, karena SIMASBOS ini lebih rinci, lengkap, gitu, nggih. Jadi nanti minta revisi ke Mbak Nini, ya. Jadi Paguyangan mana, Bu, ya? Paguyangan 2, Pak. Oh, Paguyangan 2. Oh, iya, Paguyangan 1, 2 kan siswanya banyak sekali. Asetnya jadi luar biasa. Oke. Nah, itu nanti minta revisi ke Mbak Nini, apakah bisa untuk revisi PKU-nya. Ada lagi Bapak Ibu pertanyaan terkait RKHS dan BOS? Oke, kalau tidak ada, berarti kita lanjutkan pada inti permasalahan, yaitu pelaporan BOS terkait aset yang menggunakan sistem aplikasi SIMASBOS, ya, SIMASBOS. Jadi ini masih satu rangkaian dengan laporan BOS Bapak Ibu, masih satu rangkaian dengan laporan BOS Bapak Ibu. Tapi di SIMASBOS aset ini lebih rinci Bapak Ibu, termasuk ada foto barang yang dibeli. Karena biasanya kalau di kabupaten itu Bapak Ibu ya, kalau beli aset itu harus difoto. Ya, harus difoto. Nah, sekolah kan belum melampirkan fotonya. Jadi kalau barangnya ini baru, biasanya fotonya di depan itu barangnya dikeluarkan dari dus, dijejer, ya di belakang ada dusnya ditumpuk. Biasanya gitu. Jadi kalau beli laptop 5, laptopnya dibuka 5-5-nya, kalau bisa dinyalakan, di belakangnya dusnya dijejer, ya. Yang penting kelihatan bahwa itu jumlahnya 5. Seperti itu biasanya seperti itu. Nanti besok kalau beli barang seperti itu Bapak Ibu, dibuka, dikeluarkan, ya. Kemudian dijejer, selanjutnya difoto. Dusnya di belakangnya dijejer juga. Kalau banyak ya ditumpuk. Ya, siapa tahu itu barangnya bekas, kan nggak ada dusnya. Ya. Intinya kalau ada dusnya berarti baru. Intinya itu. Ya mau dusnya dari mana? Ya monggo. Yang penting judulnya adalah itu ada dusnya dan baru kayak gitu ya. Jadi pemeriksa BPK kemarin itu juga sudah melihat, kalau sudah melihat fotonya tidak perlu banyak pertanyaan ya. Kemudian tidak perlu banyak berkunjung ke sekolah Bapak Ibu. Kalau banyak kunjungan malah nanti merembet kemana-mana ya, pertanyaannya nanti merembet. Sambil lewat di jalan lihat ini tanya lagi, sambil lihat gapura tanya lagi, nanti kan jadi banyak pertanyaan ya, itu biasanya seperti itu. Kemudian selanjutnya, oh ya saya titip ini dari pesan BPK kemarin ya. Hasil pemeriksaan BPK kemarin itu yang saya nguping ya, sedikit nguping lah. Demi Bapak Ibu kan saya nguping nggak masalah ini ya. Ya demi Bapak Ibu saya nguping, pertanyaan yang sering muncul itu adalah punya berangkas tidak? Nah, itu saya nguping di sana. Bapak Ibu punya berangkas enggak itu? Ya, terutama SMP Bapak Ibu ya. SMP itu wajib punya berangkas. Kenapa? Karena kalau ada saldo tunai, terutama di akhir tahun, BPK itu mikirnya kalau nggak punya berangkas berarti uangnya dibawa kepala sekolah atau bendahara. Nah, itu kan jadi pertanyaan. Ya, kalau punya berangkas kan untuk alasan. Ada berangkasnya disimpan di mana? Di berangkas. Jadi Bapak Ibu sudah agak aman karena punya berangkas. Ada 10 juta saldo di akhir bulan, mungkin akhir tahun. Ternyata Bapak Ibu nggak punya berangkas, lah ini disimpannya di mana? Kan jadi pertanyaan nanti. Makanya tahun-tahun kemarin itu kita usahakan saldo itu tunai 0 Bapak Ibu. Ya, karena kan dikunci itu saldo 0. Itu karena dalam rangka menjaga Bapak Ibu biar kalau saldonya ada nanti nggak punya berangkas itu repot. Ya, maka mulai sekarang kita pesan ke Bapak Ibu ya supaya kalau bisa yang terutama yang sekolah-sekolah besar
Ya, yang kecil ya nggak wajib lah, uangnya yang disimpan yang apa. Kalau yang besar, terutama itu saya minta ada berangkasnya, Bapak Ibu ya, punya berangkas lah. Yang kecil aja nggak apa-apa. WPK nggak tanya berangkasnya kecil atau besar, nggak tanya. Tetapi tanyanya punya berangkas tidak. Nah, ya biasanya yang kecil 500-an ribu itu, Bapak Ibu. Kan lumayan bisa untuk nyimpan dokumen penting, misalnya sertifikat, ya buku-buku yang penting lah itu. Masalah nanti saldo tunainya diberangkas atau tidak, itu urusan nanti ya. BPK kan tahunya punya berangkas, ada saldo. Ya, kalau ditanya, mana Bu berangkasnya coba dibuka. Aduh, yang pegang kodenya operatornya Pak, operatornya suruh pergi nanti. Atau bendaranya suruh keluar dulu ya. Nah, seperti itu ya. Jadi pokoknya yang penting punya berangkas dulu Bapak Ibu. Berangkas itu terutama di sekolah SMP, sekolah besar, SD ya besar ya, 1, 2 Pakuyangan itu besar, itu usahakan punya berangkas, walaupun kecil. Nggak akan ditanya berangkasnya kecil atau besar, yang penting punya berangkas. Kemudian ditanam, dicor ya, biar nggak digotong-gotong kemana-mana. Itu jadi aman Bapak Ibu. Ya masalah ada isinya enggak apa-apa. Yang penting judulnya punya berangkas, itu untuk alasan administratif ya, untuk alasan administratif. Ya, kalau mendadak ada saldo begitu, Bapak Ibu agak aman kalau sudah punya berangkas. Itu Bapak Ibu, nggih. Jadi itu pesan saya lagi itu ya, usahakan ada berangkas ya. Selanjutnya kita kembali ke aplikasi Bapak Ibu, aplikasi Simas Bos itu tadi masih terkait dengan laporan bos Bapak Ibu. Bapak Ibu PDK Brebes itu usianya sudah 12 tahun ini, 12 tahun jalan ya Bapak Ibu, sudah terlalu tua. Setua saya yang bangun pertama kali bikin PDK itu sudah tua ya. Nah, jadi ini mungkin kita akan migrasi ke web baru milik pemerintah daerah, tapi masih proses. Ya ini sedang di proses rekan-rekan, Mas Aris, saya ya, itu sedang proses. Memang agak ribet karena harus banyak penyesuaian. Ya belum pengalaman webnya. Kalau web PDK Brebes ini sudah 12 tahun, cukup banyak. Sudah saya revisi macam-macam. Ya ini Mas Aris juga agak kebingungan dengan webnya pemerintah daerah karena nggak bisa ini, nggak bisa itu, nah, itu jadi kesulitan ya. Upload filenya nggak ada lah, itu yang masih dicari-cari. Ya. Ini sedang proses, makanya kita menggunakan sementara 2 web, yaitu PDK Brebes, yang kedua Aset Brebes ini. Nah, nanti kita lihat di sana Bapak Ibu. Saya tidak ada pertanyaan Bapak Ibu sampai sini nggih? Kalau tidak ada, gimana? Monggo. Suaranya dulu Bu, suaranya Pak Gojengan berapa ini? Pak Gojengan 3 itu. Kedengeran Pak? Nggih, dengaran Bu, gimana Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hanya untuk belanja pegawai, khususnya belanja honor, kebetulan di sini ada GTT yang baru memiliki NUPTK. Ini bisa ditambahkan nggak Pak untuk honornya? Terima kasih itu aja Pak. Oke. Dari SD Pak Gojengan 3 ya Bu ya? 3. Oke. Nah, bisa ditambahkan tidak? Itu syarat-syarat NUPTK itu masuk kapan Bu? Tanggal berapa atau bulan berapa? Bulan Juli Pak baru masuk. Iya. Bulan Juli ini. Oke, gitu. Ya berarti kalau sudah bisa masuk nanti per Juli Bu bisa dimasukkan ke RKS perubahan ya. Nanti langsung dialokasikan ke RKS perubahan. Tapi tidak mulai dari Januari ya Bu. Nggak bisa dari Januari ya. Berarti mulainya bulan Juli. Ya, Juli ya. Nanti bisa masuk ke RKS perubahan. Itu nggih Bu nggih? Nggih Pak. Nggih, jelas nggih. Ada lagi Bapak Ibu? Kalau nggak ada, kita lanjut pada aplikasi Simas Bos. Aplikasi Simas Bos ini aplikasi Simas Bos ini saya rancang mirip dengan PDK Brebes. Jadi Bapak Ibu itu
Nanti kalau melihat aplikasi ini nggak asing. Kalau nggak asing berarti tidak perlu banyak belajar. Cukup langkah-langkahnya mirip kayak gitu. Kenapa saya buat mirip nggak berubah total? Biar Bapak Ibu itu dalam proses melihat aplikasi itu tidak kesulitan dan tidak terlalu banyak atau lama dalam proses pembelajarannya. Karena navigasinya, ya, karena tombol-tombolnya, navigasinya itu hampir mirip, ya, hampir mirip dengan PDK Brebes. Hanya warnanya saja yang sedikit berbeda. Jadi Bapak Ibu nanti insya Allah mudah dalam melaksanakan pengentrian ini. Saya kalau sudah tidak ada pertanyaan, saya share aplikasinya. Bapak Ibu yang saya hormati, nanti Bapak Ibu masuk saja ke pdkbrebes.com ya. Bapak Ibu kalau sering menghadapi PDK Brebes ini kadang-kadang ininya nggak bisa login ya. Kalau nggak bisa login, kemudian Bapak Ibu lihat di sini tidak ada tulisannya apa-apa, munculnya data tidak temukan, padahal belum diketik apa-apa. Ini berarti PDK Brebesnya lagi maintenance Bapak Ibu. Kemungkinan sedang penuh. Biasanya banyak sekali pertanyaan, nggak bisa login Pak, nggak bisa login Pak. Ya karena itu sedang penuh atau sedang maintenance ya, mohon maaf. Itu berarti saya harus buka kuncinya dulu, itu nanti baru Bapak Ibu bisa login kembali. Bukan berarti passwordnya ganti Bapak Ibu, tapi memang sedang ada maintenance di sana, gitu ya. Itu sering terjadi. Pak Buyangan juga sering WA terus ya, nggak apa-apa, maklumi ya. Jangan dua juga Pak Buyangan dua, pokoknya adalah, tapi nggak apa-apa. Pokoknya intinya itu kalau ada seperti ini data tidak temukan dan Bapak Ibu nggak bisa login, itu artinya Bapak Ibu webnya sedang maintenance. Itu ya, perlu sabar mungkin ya 10 menit ya 1,5 jam mungkin kami sudah buka lagi. Itu Bapak Ibu, saat ini kita lihat pengunjungnya penuh. Oh ini sampai Cikesal 2. Oke. Nah, Bapak Ibu nanti kalau masuk PDK Brebes langsung aja klik di sini ada Simas Bos. Nah, ada Simas Bos ini nanti diklik. Jadi nggak perlu menghafalkan nama webnya. Itu Bapak Ibu bisa langsung masuk ke website Simas Bos. Kalau mau lihat websitenya di sini ada aset.dindikbora.brebes.com. Itu alamatnya. Ini sementara Bapak Ibu, alamat sementara. Sementara, sementahun ya, pokoknya sementara dulu ya. Ini darurat ya, darurat kemarin. Silahkan Bapak Ibu kalau sudah login dengan nama sekolahnya. Misalnya SDN ya Paguyangan 01. Ini contoh Bapak Ibu. Data ini masih kosong. Ini passwordnya semua masih menggunakan angka 1. Passwordnya masih angka 1. Jadi tidak ada yang password lain. Kecuali sudah dirubah oleh Bapak Ibu. Nanti kalau tidak bisa login, silahkan hubungi kami, tim aset. Nanti akan mereset password Bapak Ibu. Passwordnya kalau sudah direset berarti kembali ke angka 1. Gitu ya. Kita coba login. Nah, kan seperti PDK Brebes. Nah, di sini adalah contoh dari tampilan milik SD Paguyangan 01, Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau pertama di sini ada nama operatornya, Dartono, ini administrator atau operatornya. Bapak Ibu langsung diarahkan ke beranda, ini berandanya. Ada persentase, ada jumlah item, ya di sini ada kemudian total aset di entry. Ini 0% dari 7.125.000. Ini contohnya. Berarti SD Paguyangan 1 ini belanja asetnya adalah 7 juta. Ya, 7 juta. Tapi belum di entry asetnya di sini karena masih 0%. Itu. Ini hanya untuk tampilan pengingat Bapak Ibu biar mudah melihat.
Kemudian kalau sudah, kita masuk menu profil. Di sini ada menu utama Bapak Ibu. Yang pertama adalah profil, pengelolaan aset, laporan aset, referensi, kemudian pengaturan. Selanjutnya keluar. Yang paling penting adalah dua hal ini, profil dan pengelolaan aset. Ya, yang lain penting tapi tidak paling. Lama-lama juga Bapak Ibu tahu, tapi yang penting dua ini. Kalau sudah beranda tahu, Bapak Ibu akan nanti wajib mengisi profil dan pengelolaan aset. Di profil, kita satu-satu ya Bapak Ibu. Profil itu ada profil pengelola. Silahkan diklik profil pengelola. Ini seperti biasa, seperti di PDK Brebes. Kalau mau nambah cukup klik tambah. Ini ada tambah biru. Klik untuk mengisi nama kepala sekolah, nama bendahara, dan pengelola Sarpras. Ini silahkan diisi. Ini. Nah ini diisi NIP-nya. NIP-nya ya Bapak Ibu ya. Misalnya Pak Zainuddin, ya ini contohnya saja, NIP-nya 1, 2, 3, 4 misalnya. Nama bendaharanya Aminah misalnya. Yang NIP-nya 2, 3, 4, 5 contohnya. Dan ini Budi, ya misalnya NIP-nya 3, 4, 5, 6. Bapak Ibu di sini yang kami minta mulai dari kepala sekolah, bendahara, dan pengelola Sarpras adalah yang memiliki NIP, Bapak Ibu, yang memiliki NIP. Jadi yang belum memiliki NIP tidak bisa di-entry di sini karena NIP ini adalah wajib. Bagi rekan-rekan operator, kepala sekolah tahu jelas bernip ya. Kalau rekan-rekan operator, guru-guru yang bernip, ya moga-moga nanti dalam proses P3 ini, P3K ini lolos ya. Jadi memiliki NIP. Amin ya Bapak Ibu ya. Nah nanti biar bisa Bapak Ibu masuk ke dalam sistem ini. Ini kan banyak peluang dan kesempatan. Mumpung ada kesempatan Bapak Ibu ikut saja. Siapa tahu rezeki. Alhamdulillah. Nah kalau sudah kita simpan Bapak Ibu. Hasilnya ini bisa Bapak Ibu lihat ada kepala sekolah, bendahara, dan pengurus barang. Kalau mau memperbaiki, klik saja edit. Ya, klik namanya edit. Ya. Nanti akan muncul seperti tadi, tinggal diedit, simpan kembali. Cukup mudah saya kira. Tidak ada kesulitan. Tapi ini wajib Bapak Ibu, wajib diisi. Kemudian peta ruang. Ini sebetulnya kurang satu, harusnya ada nomor HP ya, nomor HP. Kemarin lupa diminta itu, harusnya ada nomor HP. Jadi biar dihubungi. Soalnya operator aset Mas Apit ini kan masih bujangan, jadi barangkali mau ngubungi ini. Bapak Ibu ya. Oke Bapak Ibu itu. Di sini selanjutnya kalau sudah profilnya lengkap, ya kurang lengkap nih kalau tidak ada HP-nya memang kurang lengkap, tapi nggak apa-apa nanti nyusul. Kemudian kita masuk peta ruang. Bapak Ibu peta ruang ini itu ya seperti pemetaan mapping ya. Kalau mapping kemarin ya di bagian aset itu kemarin kan ada mapping. Hanya ada perbedaan Bapak Ibu. Mapping ini kemarin itu kalau gedung 1, gedung 2, gedung 3. Nah sekarang kita sepakati mapping itu pakai gedung A, B, C, D. Hitung ya, pakai abjad kalau gedung. Tapi kalau ruang pakai angka, hanya perbedaan itu. Kalau sekolah mungkin tidak kesulitan karena tinggal ngubah angka 1 ke gedung A, B, C. Itu contohnya
kita pilih gedung A. Semoga sudah memahami apakah gedung A itu, apakah gedung B itu, ya, karena gedung A, B, nanti biar Bapak Ibu bisa memilah mana yang termasuk gedung A, mana gedung B, ya gedung 1, gedung 2 mana. Kemudian ruang Bapak Ibu silahkan dipilih ini 1 sampai 100 contohnya. Ini gedung A, di sini contohnya ruang kepala, ya, kepala sekolah. Gedung A, ruang 1, contohnya ini ruang kepala sekolah. Simpan. Nah, sudah selesai prosesnya. Kalau mau diedit, ya silahkan klik edit. Ini diedit, ya oke. Ya, nanti bisa dirubah. Kalau sudah dirubah, simpan kembali. Itu Bapak Ibu. Ini wajib Bapak Ibu. Kalau ini belum dikerjakan, nanti Bapak Ibu nggak bisa ngentri asetnya. Nanti Bapak Ibu nggak bisa mengentri asetnya. Jadi ini harus dilakukan Bapak Ibu dulu sebelumnya di sana. Oke. Kalau mau nambah lagi, kita ulang lagi. Misalnya, ini kita pilih gedung B, ya misalnya A dulu, masih A. Kemudian ruang 2, nama ruang kelas 1A misalnya ya, kelas 1A misalnya. Kalau paralel, kalau tidak ya 1 saja. Kita simpan. Nah ini muncul A1, A2, ruang kepala sekolah dan ruang kelas 1 Bapak Ibu. Kalau mau edit cukup klik edit. Kalau mau hapus klik hapus, gitu aja, langsung di lokasi. Ini silakan. Gitu. Moga-moga profil ini tidak kesulitan Bapak Ibu, moga-moga tidak kesulitan. Ini cukup mudah saya kira. Operator ini ya kecil lah kalau kayak gini ya. Operator sekolah, ya ibu kepala sekolah sekarang HP-an ya gampang nih, dari HP juga bisa. Dari HP juga bisa. Nah, kemudian kalau tidak ada kesulitan, kita pindah ke menu selanjutnya, yaitu menu pengelolaan aset. Profil tidak ada pertanyaan ya Bapak Ibu ya? Saya kira mudah, cukup mudah di sana. Kalau ada pertanyaan, monggo. Kalau tidak ada, kita lanjut di sini. Iya. Moga-moga Bapak Ibu sudah sarapan semua, jadi tidak mumet ya. Kalau mumet ya disambi sarapan nggak apa-apa Bu. Bapak Ibu bisa sarapan nggak kelihatan piringnya nih di sini ya. Jadi kalau sambil sarapan nggak kelihatan di sini. Nah, oke. Kita masuk pada belanja modal bulanan. Belanja modal bulanan. Bapak Ibu bisa lihat contoh di sini. Bulan 1 2001 belanja modalnya 0. Ini hanya untuk dilihat saja Bapak Ibu. Biar tahu bahwa sekolah itu, ya contohnya sekolah Paguyuban 1 ini bulan 1 tidak ada belanja modal. Di bulan 2 tidak ada. Adanya di bulan 3. Di bulan 3 ini baru ada belanja modal 7 juta. Di bulan 4 tidak ada kembali. Artinya Bapak Ibu nanti kalau ngisi, yang diisi hanya bisa yang untuk bulan 3. Yaitu rincian bulan 3 ini apa nanti begitu. Bulan yang lain Bapak Ibu tidak bisa mengisi. Kalaupun ngisi, maksa ngisi ditolak oleh sistem. Akan ditolak bahwa tidak ada belanja bulan itu. Itu nggih. Ini moga-moga mudah. Ini adalah laporan BKU BOS Bapak Ibu. Langsung masuk ke sini. Yaitu misalnya di-upload tanggal 29 nih, bulan tanggal 7. Ini kelihatan di kami. Itu nggih. Ini bulan 5-nya belum ngirim. Nah, ini yang jadi nanti atau sudah ngirim belum disinkron ini ya, baru ngirim ya kemarin ya. Nanti belum ada bulan 5-6 sini. Oke. Kita lanjut ke aset BOS. Jadi bisa dipahami bahwa Bapak Ibu nanti berarti hanya bisa ngentri aset BOS di bulan ya
Berarti bisa ngentri aset bos di bulan 3 saja. Di sini Bapak Ibu bisa lihat di Maret ini ada aset peralatan dan mesin 7 juta, aset lainnya kosong. Februari kosong semua, Januari kosong semua. Nah, April juga kosong semua. Jadi yang bisa di-entry adalah bulan Maret. Caranya cukup mudah. Ya, caranya cukup mudah, yaitu plus. Ya, nah ini nanti Bapak Ibu paling banyak bekerja di sini. Setelah ini bisa Bapak Ibu santai. Berarti tidak ada hal yang sulit lagi. Yang paling inti adalah di sini, Bapak Ibu. Ini intinya. Laporan bulannya adalah Maret karena adanya aset, adanya belanja modal di bulan Maret. Selanjutnya nama barangnya apa Bapak Ibu? Nah, misalnya bangku, kita coba bangku. Bangku sekolah ya. Bangku sekolah. Kursi sekolah enggak ada Bapak Ibu, di sini adanya bangku sekolah ya. Kursi mungkin ada kursi yang lain, tapi kalau bangku ada bangku sekolah. Bangku sekolah. Ini contohnya. Kemudian jumlahnya misalnya 6. Ya, jumlahnya misalnya 6. Satuannya buah. Kemudian harganya 200.000. Jadi Bapak Ibu nanti bisa mengentri langsung, nggak usah satu-satu kalau barangnya sama, harganya sama. Ya, misalnya kursinya 20 ya ketik aja jumlahnya 20, harganya sama kayak gitu. Syaratnya barangnya sama, harganya sama, itu ya. Bulannya sama. Itu nanti Bapak Ibu nggak perlu satu-satu. Kemudian nama ruangnya pilih. Ini adalah muncul otomatis berdasarkan entrian pada profil tadi Bapak Ibu, pada pemetaan ruang. Kalau ruangnya belum diisi, ya di sini tidak akan muncul. Ya, ini nanti yang sering jadi pertanyaan. Kalau tidak muncul di sini, Bapak Ibu harus kembali ke profil untuk memetakan ruang kembali. Ini contohnya bangku di ruang kelas 1. Ya, contohnya. Asalnya dari bos reguler, contohnya. Kalau Afkin ya nanti Afkin. Barangkali di bulan Oktober nanti ada Afkin Bapak Ibu. Kemudian di sini kondisinya baik. Kondisinya baik. Karena baru otomatis baik, kita anggap begitu. Nah, judul, merek, dan tipe ini adalah rincian dari kode nama barang, misalnya kursi ya, kursi siswa tunggal, contohnya ya Bapak Ibu. Ini adalah rincian dari nama barang di sini Bapak Ibu. Ini kan kategori barang, ya kategori barang. Kalau rinciannya di sini Bapak Ibu, kursi siswa tunggal. Misalnya ada printer ya, Canon tipe berapa gitu ya. Printer Canon tipe berapa? Karena di sini mungkin pilihannya atau kategorinya mesin cetak ya atau printer saja. Nanti Bapak Ibu bisa merinci di sini. Ya, printer Canon tipe sekian. Gitu ya. Misalnya ada lemari ya Olimpik dan sebagainya. Kemudian ini diisi kalau buku ini yang merah-merah ini wajib Bapak Ibu. Yang bintang-bintang merah ini sifatnya wajib ya. Jadi ini wajib kalau buku untuk pencipta ya. Ini wajib semua. Nah, kalau bahan misalnya kayu. Ya, misalnya bahannya kayu. Ini bisa Bapak Ibu. Bisa diisi itu. Kemudian ukurannya misalnya ya 40 cm kali 40 boleh untuk melengkapi. Ya. Nah, seperti ini. Ini contoh Bapak Ibu. Kalau meja ya ukurannya berapa, itu silahkan diisi. Kalau mesin ada rangkanya, ada mesinnya, itu silahkan diisi. Ya, karena seperti ini Bapak Ibu, makanya dari awal kita minta Bapak Ibu ekstra hati-hati untuk memilah mana yang aset, mana yang bukan. Karena ini pengakuannya seumur hidup Bapak Ibu.
yang mangkrak juga masih ditanyakan. Ya, yang sudah jadi tulang belulang kemarin ya. Jadi UPTD motor misalnya itu ya masih ditanyakan. Itu. Selanjutnya kalau sudah Bapak Ibu itu di sini diminta foto barang yang saya ceritakan tadi. Difoto ya, dijejer, kemudian dipilih, diupload, ya difoto, dimasukkan di sini, diupload. Kwitansinya juga sama, Bapak Ibu. Kwitansinya sama, difoto, mewakili saja, kemudian diupload, ya, simpan, kemudian disimpan. Nah, di sini sudah muncul bangku sekolah, laporan bulan 3, 6 buah kali 200.000 sama dengan 1.200.000 otomatis. Bapak Ibu bisa lihat di sini progresnya 17% Bapak Ibu. Dari 7.125. Kalau Bapak Ibu ini sudah melihat 100%, ya lingkaran itu berarti Bapak Ibu sudah selesai laporan asetnya di bulan tersebut. Ya. Ini kuncinya di sini, bisa dilihat di sini, Pak. Kalau sudah progresnya 100%, berarti sudah selesai. Nah, ini cukup mudah Bapak Ibu. Nanti yang agak ribet memang buku. Buku ya Bapak Ibu. Buku itu kalau banyak judul itu memang agak ribet ya. Ya beruntung moga-moga tahun ini buku nggak terlalu banyak. Moga-moga tidak terlalu banyak untuk tahun ini. Itu Bapak Ibu untuk pengisian ini paling utama di sini. Ada kesulitan Bapak Ibu dalam pengisian ini? Ya, kita tambahkan lagi. Misalnya buku, ya laporannya bulan Maret, nama barangnya buku. Ya, misalnya buku peta, referensi, ini silakan di sini. Sini dijabarkan. Ya. Misalnya buku kamus ya, kamus bahasa Inggris. Ya, misalnya pengarangnya siapa? Penciptanya misalnya John Ecole. Nah, itu ya. Banyak kertas. Misalnya silahkan dibuat, diatur isiannya sesuai dengan pilihan di sini. Misalnya 1 buah atau 2. Misalnya satuannya eksemplar. Harganya misalnya 100.000. Misalnya ya Bapak Ibu. Iya, ruangnya di kepala sekolah misalnya. Ya, soalnya kepala sekolahnya mau menghafal misalnya. Itu misalnya ini bos reguler. Ini kondisinya baik. Itu Bapak Ibu. Silahkan diisi, dilengkapi. Nah, fotonya juga, kemudian disimpan. Simpan. Ya. Oh, aset lainnya tidak masuk Bapak Ibu. Kenapa? Buku ini masuk kategori aset lainnya. Karena di laporan tidak ada aset lainnya, berarti ditolak sistem. Ditolak aset lainnya melebihi 0. Artinya, Bapak Ibu tidak pernah melakukan belanja aset lainnya. Yang ada adalah peralatan dan mesin. Itu nggih. Jadi kalau seperti ini berarti Bapak Ibu tidak bisa memilih dengan nama barang buku. Karena waktu pembuatan BKU kemarin milihnya adalah apa Bapak Ibu? Aset lainnya. Modal, peralatan dan mesin, ya. Ini ada hubungannya dengan di sana. Kalau Bapak Ibu di BKU pilihannya aset lainnya, berarti Bapak Ibu bisa mengisi dengan buku. Kalau itu kemarin milihnya peralatan mesin, yang dipilih ya cuma bisa bangku, printer, ya meja, kursi, lemari, itu seperti itu. Makanya ini ada korelasi dengan laporan belanja modalnya. Itu Bapak Ibu. Misalnya kursi, ya kursi tamu. Ya, misalnya 1. Harganya 1 juta. Ini saya ubah karena tidak ada belanja untuk aset lainnya. Kalau kita misalnya laporan bulan Januari, ya kita lihat Januari, kita simpan, ternyata
laporan ditolak karena aset peralatan mesin melebihi 0 juga karena Januari tidak ada belanja modal. Pokoknya kalau ditolak ini berarti ada salah pilih kemungkinan. Tuh. Oke. Kita contoh kembali lagi di bulan Maret kita simpan karena satu-satunya yang ada belanja dan satu-satunya belanja peralatan mesin kita simpan. Fotonya sambil nyusul boleh Bapak Ibu. Tapi jangan lupa nanti diedit fotonya ya. Diedit, dimasukkan kembali fotonya. Jadi kalau belum ada fotonya, nyicil laporannya dulu boleh. Ya. Tapi nanti jangan lupa ditambahkan kembali. Itu Bapak Ibu. Nah, tidak ada kesulitan ya. Cukup mudah. Ya, itu. Oke. Biasanya Pak Guyang itu antusias sekali itu kalau sosialisasi ini. Apalagi ada snack ya. Ini snacknya bawa sendiri Bapak Ibu nih. Ini bawa sendiri nih snacknya. Saya juga belum dapat snack ini. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Kalau ini sudah bisa, berarti Bapak Ibu sudah sukses. 95% sudah sukses itu sudah laporannya itu saja. Tidak banyak-banyak, yang tidak mumet-mumet hanya menjabarkan yang ada di kemarin di laporan bos untuk aset. Itu. Kalau ini sudah bisa ngisi, berarti Bapak Ibu sudah sukses. Apalagi kalau isiannya sudah 100%. Ini sudah 31%. Laporan Bapak Ibu ini nanti akan dipantau di tim aset kami. Jadi kalau sudah sampai waktunya belum, ya nanti akan dihubungi oleh tim aset kami. Jadi memang harusnya tadi profil layaknya ada nomor HP. Biar kami bisa menghubungi Bapak Ibu. Karena kami juga dituntut untuk melaporkan sama dengan Bapak Ibu. Dituntut melaporkan aset ini ke bagian aset Bapak Ibu. Ke dinas aset ya. Jadi laporan Bapak Ibu sangat penting. Satu, ada yang mecah ke keuangan, ada yang mecah ke di aset itu dan ya banyaklah nanti untuk laporan BPK, laporan inspektorat, laporan BPKP itu laporan Bapak Ibu. Jangan dikira sepele ya, laporan Bapak Ibu itu sangat penting bagi kami, sangat penting. Dan itu satu sekolah yang tidak ngirim ya berarti menunda semua laporan Bapak Ibu untuk kami rekap dan kami laporkan. Itu Bapak Ibu. Kalau sudah kita lanjut. Tidak ada pertanyaan Bapak Ibu untuk menu kedua? Ya, saya tidak terlalu banyak. Nanti kalau terlalu banyak nanti malah mumet ya. Kalau mumet nanti malah nggak ngerjakan. Nah, kalau nggak mumet kan nanti ngerjakan. Kita lanjut. Ini bagian akhir-akhir Bapak Ibu. Hanya bisa dilihat-lihat saja, nggak perlu ngisi lagi. Cukup mudah. Kita lihat menu selanjutnya. Laporan aset. Laporan aset ini laporan sifatnya. Kalau ngisinya cuma di 2. Kalau ini Bapak Ibu cukup untuk melihat. Kita klik laporan rekap modal. Bisa dilihat di sini Bapak Ibu. Januari, Februari, Maret, April. Bapak Ibu Januari 000. Ya. Terus Februari juga modalnya 0, asetnya 0, kurangnya 0. Di bulan Maret belanja modalnya 7 juta, di entry-nya 2 juta, kurang 4 juta. Kan gitu, Dok. Berarti nanti Bapak Ibu harus juga melengkapi yang 4 juta tadi kan belum selesai. Tinggal itu. Jadi kalau masih ada kurang ini, kelihatan di kami di aset, ya mesti ditanyakan kalau sudah waktunya sudah habis. Berarti Bapak Ibu nanti akan dikontak. Kenapa? Ada permasalahan apa? Kami bantu. Tidak dimarahi ya Bapak Ibu, dibantu. Itu akan dibantu. Tapi kalau terpaksa Bapak Ibu nanti disuruh ngentri di sana di bagian aset nanti di sana. Oke. Kami minta bantuannya biar Bapak Ibu tidak terlalu lama mengentrinya. Selanjutnya Bapak Ibu ini ada KIP B, KIP E, nanti ada tambahan KIR. Jadi otomatis akan masuk ke KIR Bapak Ibu. Nanti kita tunggu mergernya dengan aset yang lain yang diakui Bapak Ibu. Nanti otomatis KIR-nya, KIP-nya, KIP E-nya Bapak Ibu tinggal download ya, tinggal download di sana.
Itu Bapak Ibu. Ini hanya dilihat saja Bapak Ibu, nggak usah dikerjakan. Jadi cukup mudah. Yang terakhir ini referensi. Ini Bapak Ibu ada aturan, ada juknis, ya, ada surat edaran Pendagri. Ini bisa di-download, diambil sewaktu-waktu kalau Bapak Ibu membutuhkan, ya. Ini ada manualnya juga ada, cara mengisi. Ini sini ada Bapak Ibu. Ya, silahkan nanti di-download ya. Sebetulnya ini aja sudah cukup ya. Tapi sebetulnya kami juga ingin ketemu Bapak Ibu sebetulnya itu. Yang lain ini silahkan kalau berkenan dibaca, kalau tidak ya biar nggak mumet ya. Cukup sebagai referensi sewaktu-waktu dibutuhkan Bapak Ibu. Saya sendiri belum baca Bapak Ibu, mumet juga. Jadi ya enggak apa-apa, ini kalau nanti dibutuhkan, pas Bapak Ibu kebutuhan, ya membutuhkan, terus untuk referensi dan pengetahuan Bapak Ibu silahkan dibaca. Biasanya Bapak Ibu jarang yang mau baca ini, nunggu sosialisasi biasanya. Nunggu sosialisasi saja, lebih ringan, lebih simpel, lebih cepat ya itu. Tidak perlu ribet gitu, oke. Itu enggak apa-apa. Ya ini kita siapkan kalau Bapak Ibu membutuhkan. Di sini ada pengaturan Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu silahkan di sini untuk mengubah passwordnya ada di sini, ya. Passwordnya dirubah saja. Nanti di sini silahkan nanti bisa dirubah di sana. Fotonya juga bisa, passwordnya juga bisa. Oke, itu. Tapi dari tim aset katanya jangan dirubah dulu, jangan dirubah dulu. Oke, usahakan tidak dirubah dulu, biar untuk cek ya, untuk tim kami mengecek dulu untuk asetnya. Itu Bapak Ibu, barangkali ada pertanyaan, Pak Herman, ya, barangkali ada pertanyaan atau rekan-rekan yang lain. Sampai sini dulu, biar agak fresh dulu, sambil nunggu ada pertanyaan. Mbak Ragil, oh bukan ya Mbak Ragil mah enggak ya, sudah ahli Mbak Ragil, enggak ada pertanyaan. Oke. Ya, Bu Pak Guyangan 1, 2, Pindu Haji, Bu Yanti ini chat, barangkali ada pertanyaan. Di kolom chat, Mas. Gimana Pak Kasubag? Di kolom chat, di kolom chat. Oh, kolom chat. Apanya? Enggak, di chat coba ada beberapa, ada pertanyaan, ada menu cetak hasil entrian apa tidak? Oke. Ada menu cetak hasil entry apa tidak, Pak? Oh gitu. Iya nanti Bapak Ibu bisa download. Downloadnya ada enggak ya? Saya lupa Pak. Ini ya di aset bos ya. Iya. Mestinya nanti ada. Kalau ini belum ada, mestinya ada. Nantinya ada. Kalau ini yang penting di filter ini nanti nyatanya di sini Bapak Ibu download di sini, nanti download dulu baru dicetak. Nanti mestinya munculnya di sini. Ya, kita lihat sudah ada belum? Oh belum ada. Ya belum ada. Berarti nanti kita tugas saya ini masih tugas punya PR ini berarti ya. Ya Pak Kasubag masih punya PR ini saya untuk keluarkan hasil asetnya biar bisa dicetak itu. Jadi berupa Excel dicetak. Oke. Itu bisa dipahami ya Bapak Ibu ya? Tidak ada kesulitan ya? Moga-moga tidak ada kesulitan. Monggo yang mau bertanya silahkan ditanyakan. Kalau tidak ada ya berarti Bapak Ibu saya kira cukup memahami. Dan saya kira ya insya Allah Bapak Ibu sudah ahli semua. Operator-operator kan sudah pengalaman dalam mengentri sistem di PDK. Oke. Begitu Bapak Ibu yang saya hormati. Silahkan kalau nanti ada pertanyaan. Biasanya nanti kami tim aset melayangkan surat kepada Bapak Ibu terkait pengisian ini. Kemudian ada juga kontak person. Ada kontak person yang Bapak Ibu bisa hubungi kalau Bapak Ibu
mengalami kesulitan dalam pengisian aset ini. Tapi yang jelas sebelum mengisi ini Bapak Ibu tentu saja harus mengisi laporan bos yang diupload itu. Kalau itu belum ngentri, ya mesti Bapak Ibu tidak bisa ngentri. Otomatis nggak bisa ngentri di sistem Simas Bos ini. Karena itu ada kaitannya ya Bapak Ibu ya. Jadi harus melaporkan bos dulu sampai clear, terus baru bisa ngisi aset. Sebelum laporan aset berarti laporan bos. Sebelum laporan bos berarti Bapak Ibu harus membuat RKAS ya. RKAS perubahan. RKAS itu harus sudah dibuat dulu. Pertanyaan berubah terus, termasuk asetnya juga berubah terus, menjadi dilema Bapak Ibu ya. Makanya tetap kami edukasi kalau bisa RKAS itu jangan rubah-rubah. Kalau ngupload terus dicek lagi sudah ada yang kurang, ya segera dilakukan perubahan mumpung belum dikunci. Sebetulnya kalau sudah dikunci itu alamat sudah direkap dan harus sudah dilaporkan Bapak Ibu. Apalagi ini perubahan ya Bapak Ibu, kalau sudah perubahan ini nanti kita minta hasil akhir RKAS-nya, kemudian kita laporkan, kemudian masuk anggarannya sudah dipilah-pilah, tidak ada perubahan lagi. Tidak ada perubahan lagi di tengah jalan. Kalau itu ada perubahan, artinya Bapak Ibu nanti tidak bisa, ya. Kalau sudah tidak bisa, berarti harus nilainya harus seperti itu. Tapi jangan maksa Bapak Ibu. Kalau memang sudah dibatasi pagu, kami minta jangan maksa masuk kelompok lain yang sebetulnya bukan kelompoknya. Belanja pegawai dimasukkan ke modal, ya. Itu kemarin masih banyak karena belanja barang jasanya habis, akhirnya bulan Desember rame-rame maksa masuk belanja modal. Maka terpaksa kita turun lagi, kemarin kan turun ke lapangan lagi meminta revisi, ya dipanggil-panggillah sekolah yang mengalami miss seperti itu, ya. Moga-moga semakin ke sini saya lihat semakin baik. Saya anggap itu Bapak Ibu laporannya juga semakin rapi, semakin baik. Kalau yang agak error itu ya moga-moga baru. Yang lama ya jangan error terus ya Bapak Ibu ya. Yang baru ya error sedikit ya kita agak maklum ya. Tapi yang lama-lama ya, yang sudah lama sekali ya, itu usahakan tidak mengalami hal yang sama. Kalau Bapak Ibu mengalami kesulitan dari awal, syukur-syukur sebelum akhir Desember ya atau awal Januari semua permasalahan harus clear ya. Kalau sudah melebihi Januari berarti sudah tidak bisa Bapak Ibu, sudah sulit untuk mengubah ya, sudah sulit. Misalnya pun bisa, sulit sekali karena itu laporannya berarti sudah mungkin diserahkan ke BPK ya. Serahkan ke BPK. Jadi sudah diserahkan kok direvisi ya itu sudah repot sekali ya Bapak Ibu ya. Makanya kalau bisa ada masalah, Dinas Pendidikan itu sifatnya kan banyak edukasinya, banyak pembinaannya Bapak Ibu ya. Ya masih sabar-sabar seperti saya ini kan sabar menyabari Bapak Ibu ya. Jadi tidak kalau ada masalah segera konsultasikan ke kami untuk diselesaikan. Datang saja ke Dinas Pendidikan. Kalau terkait aset ya monggo ke tim aset ya. Kami usahakan tetap membantu. Kalau sudah lewati waktu terus minta bantuan ya kami juga pusing Bapak Ibu. Jadinya kalau sudah pusing muncul darah tinggi. Muncul darah tinggi nanti. Nah, makanya kalau bisa sebelum Januari lah akhir-akhir tahun kalau mengalami kesulitan segera konsultasikan, jadi kita sama-sama enak, sama-sama bisa menyelesaikan masalah tanpa masalah. Hitung ya. Jadi kami juga tenang, laporannya kami selesai, Bapak Ibu juga kesulitannya terbantu. Kadang-kadang ada yang diem karena diemnya takut ya, takut masalah, padahal malah menjadi masalah ya. Diemnya itu takut nanti kalau malah ini ketahuan, padahal sebelumnya sudah ketahuan Bapak Ibu. Banyak kadang-kadang kalau
banyak errornya kita sudah bareng-bareng. Kita selesaikan sekolah-sekolah yang error ada 25, 50 kita selesaikan. Ya, tapi kalau errornya 1 itu ya panggil aja, dipanggil ke sana nanti ya. Nah, seperti itu ya. Jadi kemarin ya memang ada yang sosialisasi di UPTD, yang masih error-error, tetap kita panggil ke Dinas Pendidikan untuk menyelesaikan baik BOS maupun asetnya, Bapak Ibu. Kemarin seperti itu. Yang error bolak-balik ya tetap bolak-balik ke Brebes, walaupun Pak Guyangan, Bumiayu ya harus bolak-balik ke Brebes karena kaitannya dengan nasib, ya nasib jenengan dan nasib kami, dan laporan kami juga menjadi kendala kalau Bapak Ibu ada masalah di sana. Bapak Ibu untuk aset janganlah yang memasukkan materai, gayung ya. Ya seperti itu kemarin ya, masih ada beberapa ya belanja modal ya. Kemarin yang masuk aset itu hati-hati. Kemarin makanya saya dari awal hati-hati pemilihan aset. Ya karena aset ini rawan. Aset ini rawan ya. Banyak sekali apalagi nanti ini kinerja Bapak Ibu. Ada kinerja. Kinerja ini Bapak Ibu nanti kalau masih punya tanggungan aset diblok. Bisa diblok oleh kami, berarti TPP-nya atau hal-hal terkait gaji bisa tidak dicairkan ya. Ada kan di sana bisa misalnya punya tanggungan aset padahal hanya kesalahan administratif ya Bapak Ibu ya. Padahal kesalahan administratif nanti bisa diblok dari kami Bapak Ibu, sudah dari sana ada, nanti bisa kemungkinan bisa diblok gitu ya. Di sana sudah ada kinerja. Kinerja itu termasuk salah satu elemennya aset. Di sana ada aset Bapak Ibu ya. Padahal ini salah administratif, tapi nanti bisa dianggap Bapak Ibu membawa aset. Ya, itu makanya aset ini perlu Bapak Ibu hati-hati. Gitu Bapak Ibu ya. Tidak ada pertanyaan lagi ya? Ya, moga-moga cukup dipahami. Materinya dari saya nggak usah banyak-banyak. Yang penting Bapak Ibu ketemu seneng, ya imunnya naik, ya. Insya Allah nanti mesti bisa. Sekarang nggak bisanya kan karena belum menghadapi. Nanti kalau sudah dihadapi, ya insya Allah ternyata mudah. Saya kira insya Allah mudah. Nyatanya kemarin Pak Kecamatan juga sudah sukses semua, 100%. Itu Bapak Ibu, dari saya sudah jam 11. Gitu Pak Kasubag, tidak ada lagi. Oke, prinsipnya adalah Bapak Ibu, sebenarnya kunci dari adanya pelaporan ini adalah salah satunya adalah bagaimana nanti Bapak Ibu terutama nanti pada waktu menghadapi RKS perubahan, tolong dicermati betul-betul. Artinya jangan karena Bapak Ibu punya istilahnya masih ada sisa, tapi kemudian di satu sisi memanfaatkan pagu lain yang ada gitu. Artinya tolong dicermati secara kebutuhan gitu loh. Artinya gini, ketika Bapak Ibu, terutama kalau misalnya yang sudah terrealisasikan kan berarti otomatis itu kan tercover ya. Ditambah ketika pada saat untuk kebutuhan 6 bulan berikutnya, Bapak Ibu juga bisa melakukan pemetaan kira-kira secara kebutuhan seperti apa untuk belanja modal. Sehingga jangan sampai bahasanya ujuk-ujuk di tengah jalan ada kebutuhan lain belanja modal, apa ya istilahnya, pokoknya intinya belanja modal itu jangan sampai, ya kalau bisa sih kondisinya kondisi yang sesuai dengan kebutuhan, terkait anggarannya ya disesuaikan dengan bisa saja mengacu pada yang lama misalnya. Jadi ya selama ini karena ada sisa di belanja modal, di belanja lainnya kemudian sudah habis, sehingga posisinya belanja modal itu seolah sebagai penampungan gitu loh. Yang penting saya sudah melaporkan gitu kan, ya karuan Bapak Ibu misalnya sudah melaporkan, tapi efeknya itu Bapak Ibu terkait belanja modal yang kemudian runtutannya sama aset, itulah yang menjadi permasalahan seperti itu. Jadi mudah-mudahan ya makanya kenapa kita coba untuk edukasi yang diberikan, artinya ketika nanti Bapak Ibu terjadi kesulitan, sebenarnya sih saya berharap tidak hanya grup yang terkait masalah aset aja ya, nanti ada grup WA-nya. Cuman ya saya kurang tahu juga secara komunikasinya seperti apa. Ketika misalnya terjadi permasalahan-masalah mungkin di luar grup WA yang kaitan sama aset, yang di Simas Bos ini mungkin
Kalau yang teman-teman yang mengalami kesulitan mungkin secara langsung gitu, misalnya ke Mas Agus, Mbak Ninik dan segala macamnya mungkin barangkali. Jadi tadi yang sama Mas Agus, ketika ada hal-hal yang kurang jelas, ya tolong disampaikan sehingga nanti kita bisa memberikan solusi. Nah, benar tadi kata Mas Agus, ketika pada saat sudah mendekati akhir tahun, dan BPK itu selalu datangnya itu pada waktu Januari, Bapak Ibu. Jadi kita masih proses rekapitulasi, kita masih proses rekonsiliasi, BPK itu datang. Mending kalau 1-2 sekolah minta revisi. Kalau sudah lebih dari 10% minta revisi, repot Bapak Ibu. Ya. Ketika pada saat dan ketika BPK datang, ya kita juga ketika ada permintaan data itu kan tidak terlalu lama juga gitu loh. Nah, kalau kemudian terlalu lama nanti akan diberi tanda tanya juga seperti itu. Intinya seperti itu sih. Jadi semoga bareng-bareng kita bersinergi bersama-sama. Makanya tadi ada beberapa unsur baik itu pengurus barang, bendahara, kepala sekolah dan juga operator. Baik, sudah jam 11 seperti yang saya janjikan, mungkin kita sudahi aja. Nanti sekali lagi kalau ada pertanyaan, insya Allah nanti akan dibentuk grup WA, khususnya si Mas Bos. Dan nanti kalau ada hal yang kurang jelas silakan ditanyakan. Kalau memang kemudian mungkin dari pendamping juga perlu ada diskusi lebih lanjut, ya nanti kita menjadi PR saya dan tim di kabupaten seperti itu. Mungkin itu aja. Terima kasih Bapak Ibu semuanya atas perhatiannya. Mas Agus jangan lupa nanti siang ya. Oke, nanti siang sore masih ada sesi lagi. Jadi terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya. Mohon maaf saya Mas Agus mungkin dalam penyampaian banyak kekurangan dan mudah-mudahan sekali lagi tetap semangat, tetap bersinergi dan jaga kesehatan buat Bapak Ibu semuanya ya. Karena kondisinya juga masih seperti ini dan mudah-mudahan nanti kita bisa bertemu di lain kesempatan seperti itu. Untuk gambar udah ya, Mas? Sudah. Oke. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.